Alia mengenalnya di sebuah seminar kewirausahaan di Surabaya. Bukan pertemuan yang romantis seperti di film-film, tapi justru itulah yang membuat Alia merasa nyaman sejak awal. Raka bukan pria yang pandai merangkai kata atau bersikap manis, tapi dia jujur dan apa adanya. Saat itu, Alia sedang duduk di bangku paling belakang, sibuk mencatat materi tentang pemasaran digital, ketika tiba-tiba kursi di sebelahnya ditarik oleh seorang pria tinggi kurus dengan rambut sedikit berantakan. "Maaf, boleh duduk di sini?" katanya pelan. Alia hanya mengangguk. Mereka tidak banyak bicara hari itu, tapi setelah seminar usai, Raka memberanikan diri mengajak Alia makan siang. Obrolan mereka sederhana, tentang usaha kecil-kecilan yang sedang dirintis, tentang keluarga, dan tentang mimpi masing-masing. Tidak ada gombalan, tidak ada janji manis. Tapi disitulah benih perasaan tumbuh. 3 bulan kemudian, Raka datang ke rumah orang tua Alia di Lamongan. Dia membawa niat baik, bersama sebungkus martabak manis dan senyum canggung. Ayah Alia mengamati Raka dari ujung kepala sampai kaki, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu serius, jangan buat anak saya menangis." Raka mengangguk dengan nada serius. "Saya akan jaga dia, Pak." Mereka menikah 2 bulan kemudian. Pernikahan itu digelar secara sederhana di halaman belakang rumah orang tua Alia. Tidak ada dekorasi mewah, hanya deretan kursi plastik, nasi tumpeng, dan doa-doa dari keluarga terdekat. Tapi bagi Alia, hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia menikah dengan pria yang ia yakini akan menemaninya tumbuh dan berjuang bersama. Mereka pindah ke kota kecil di Jawa Timur, tempat Raka mendapat pekerjaan sebagai teknisi di sebuah bengkel. Mereka mengontrak rumah kecil di pinggir kota, hanya 2 kamar, tapi cukup untuk menampung impian mereka berdua. Alia sendiri bekerja sebagai freelance penulis konten sambil sesekali menerima pesanan kue buatan tangan. Hidup mereka jauh dari mewah, tapi dipenuhi canda dan tawa. 3 bulan setelah menikah, Alia merasa tubuhnya mulai berbeda. Ia lebih cepat lelah, sering mual di pagi hari, dan mulai malas makan. Awalnya ia kira hanya kelelahan biasa, sampai suatu pagi dia memutuskan membeli test pack dari apotek kecil di ujung jalan. 2 garis merah muncul dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membuka pintu kamar dan menunjukkan hasil tes itu pada Raka. "Kak, aku hamil," katanya pelan. Raka menatap test pack itu, lalu menatap Alia. Senyum lebar perlahan muncul di wajahnya. Dia memeluk Alia erat, menempelkan pipinya di rambut istrinya. "Alhamdulillah, kita akan jadi orang tua, ya." Hari-hari berikutnya berubah. Rumah kecil mereka terasa lebih hidup. Raka mulai rajin membacakan buku-buku tentang kehamilan, meski suaranya terdengar seperti guru SD yang mengajar murid nakal. Alia mulai menjaga pola makan, dan mereka mulai menyiapkan satu sudut kamar untuk calon bayi. Mereka bahkan memberi nama sementara untuk si jabang bayi, Ucil, kependekan dari kecil. Bagi Alia, itu adalah awal dari segala kebahagiaan. Ia merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Raka memang bukan orang kaya, tapi ia penuh perhatian. Ia bukan pria romantis, tapi tahu caranya membuat Alia merasa dicintai. Setiap malam, mereka berbincang di atas kasur tipis mereka, tentang masa depan, tentang sekolah untuk anak mereka nanti, tentang rumah yang lebih besar, tentang usaha bersama yang mungkin suatu hari bisa mereka bangun. Saat perut Alia mulai membuncit, Raka semakin rajin bekerja. Ia bahkan mengambil kerja lembur di bengkel. Alia tahu itu berat, tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia pulang dengan tangan penuh bekas oli, tapi masih menyempatkan diri membelikan bubur kesukaan Alia di warung langganan mereka. "Kamu harus makan yang enak, biar Ucil sehat," katanya sambil menyerahkan plastik putih berisi bubur ayam hangat. Tetangga-tetangga mereka pun ikut senang. Meski rumah kontrakan itu kecil, tapi kehadiran pasangan muda yang saling menyayangi memberi warna baru di lingkungan itu. Bu Marni, tetangga sebelah, sering datang membawa mangga dari pohon belakang rumahnya. "Biar si kecil nanti suka buah, ya, Li,"
katanya sambil tersenyum. Di masa-masa itu, Alia tak pernah berpikir bahwa kebahagiaan bisa berubah. Ia terlalu percaya bahwa cinta mereka cukup untuk melindungi dari segala badai. Ia menulis jurnal kehamilan setiap malam, mencatat perubahan yang ia rasakan, menuliskan harapan-harapannya, dan menempelkan foto hasil USG yang mereka dapatkan saat usia kandungannya 6 bulan. Satu hal yang membuat Alia sedikit resah hanyalah sikap Ibu Raka. Sejak awal, perempuan itu memang tidak begitu menyukai Alia. Ia pernah berkata pada Raka, perempuan itu bukan dari keluarga berada. Kamu yakin bisa hidup layak bersamanya? Tapi Raka meyakinkan Alia bahwa ibunya hanya butuh waktu. Nanti juga beliau akan menerima, katanya. Alia berusaha percaya. Ia berusaha sopan dan hormat setiap kali bertemu mertua, meski sambutan dingin itu selalu membuatnya merasa tak diinginkan. Tapi karena Raka tak pernah mempermasalahkan, Alia pun menepis perasaan tidak enaknya. Waktu berlalu. Usia kehamilan Alia memasuki bulan ke-7. Raka semakin sibuk, tapi Alia selalu menganggap itu bentuk tanggung jawab. Mereka masih bercanda, masih makan malam bersama walau hanya dengan mie instan, dan masih saling mengucap, sayang, sebelum tidur. Namun, tanpa Alia sadari, awan gelap mulai menggantung pelan-pelan di langit kehidupan mereka. Tapi saat itu, yang ia tahu hanya satu, ia bahagia. Bahagia menjadi istri Raka. Bahagia menanti kelahiran buah hati mereka. Bahagia meski hidup masih sederhana dan masa depan masih penuh tanda tanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa tak lama lagi, semuanya akan berubah. Hari-hari cerah dalam hidup Alia mulai berubah sejak kunjungan Ibu Raka ke rumah kontrakan mereka. Perempuan parubaya itu datang dengan wajah dingin, membawa sekeranjang buah sebagai formalitas. Raka menyambut ibunya dengan canggung, sementara Alia berusaha ramah, meski dari sorot mata sang mertua, ia tahu tidak akan pernah cukup baik di mata perempuan itu. Ini rumahmu? Tanya Ibu Raka sambil mengamati sudut-sudut rumah dengan pandangan menilai. Iya, Bu. Sementara masih ngontrak, jawab Raka sambil menyodorkan teh hangat. Ibu Raka hanya mengangguk, lalu menatap perut Alia yang sudah membuncit. Anakmu sudah mau lahir, tapi kalian belum punya rumah sendiri. Ucapan itu seperti duri bagi Alia. Ia menunduk, berusaha menahan diri. Raka tak menjawab, hanya menghela napas. Sejak saat itu, kunjungan-kunjungan Ibu Raka menjadi lebih sering, tapi bukan untuk menjalin kehangatan keluarga. Setiap datang, selalu ada komentar menyakitkan. Tentang makanan yang terlalu sederhana, tentang gaji Raka yang tak cukup, tentang Alia yang dianggap tidak becus mengurus rumah. Coba kamu dulu menikah sama Dina, tetangga kita. Dia kan kerja di bank, gajinya jelas. Bukan perempuan yang cuma bikin kue, ucap sang ibu suatu kali di depan Alia. Raka hanya terdiam. Saat itulah, perlahan Raka mulai berubah. Ia menjadi lebih sering diam. Pulang kerja, langsung mandi lalu tidur. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Tidak ada lagi tawa saat makan malam. Alia merasa ada jarak yang tumbuh, dingin dan asing. Masalah keuangan makin terasa. Gaji Raka tidak lagi cukup untuk membayar kontrakan, kebutuhan rumah, dan biaya pemeriksaan kandungan. Alia sempat menawarkan untuk menerima lebih banyak pesanan kue atau kembali menulis. Tapi Raka menolak. Kamu istirahat aja, jangan kerja dulu. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa, aku juga yang repot, katanya tegas. Alia tak mengerti mengapa nada bicara Raka berubah menjadi keras. Ia merindukan pria yang dulu lembut, yang membacakan buku kehamilan dengan suara lucu. Tapi sekarang, Raka lebih sering menghindari tatapan matanya. Ketika Alia tanya apakah ada masalah di tempat kerja, Raka hanya menjawab, biasa aja, capek. Sampai akhirnya, Alia mendengar dari Bu Marni bahwa Raka pernah terlihat mengobrol lama dengan seorang perempuan di ujung gang. Perempuan itu, kata Bu Marni, mengenakan pakaian rapi dan membawa mobil. Mungkin temannya dari bengkel, Li. Tapi wajah Raka kayak orang bingung, ujarnya sambil meremas tangan Alia. Alia menepis rasa curiga itu.
Ia percaya Raka. Selalu percaya. Namun malam demi malam, rasa sepi makin menyesakkan. Bahkan ketika Alia memasak makanan kesukaan Raka, pria itu hanya makan beberapa suap lalu kembali menatap layar ponsel. Mereka tidur di kasur yang sama, tapi rasanya seperti tinggal di dunia berbeda. Di tengah semua itu, Alia tetap berusaha tersenyum. Untuk dirinya. Untuk calon bayi mereka. Tapi hatinya mulai bertanya, masih adakah cinta yang tersisa? Puncaknya terjadi saat ibu Raka datang lagi, membawa serta adik perempuan Raka yang baru pulang dari kota. Mereka duduk di ruang tamu, dan ibu Raka bicara tanpa basa-basi. Kami mau Raka kerja di Jakarta. Ada posisi dari kenalan budenya. Gajinya lumayan. Tapi kamu, Alia, lebih baik tetap di sini. Susah bawa-bawa orang hamil ke kota besar. Alia terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke Raka, berharap sang suami membela. Tapi Raka justru menunduk. Kalau buat masa depan kita, aku pikir aku harus ambil kesempatan ini, katanya pelan. Alia menatapnya. Tak percaya. Maksudmu, kamu akan tinggalkan aku di sini sendirian? Cuma sementara. Nanti kalau udah mapan, aku jemput kalian, jawab Raka, tanpa menatap mata Alia. Alia merasa dunia runtuh. Selama ini ia menahan semua rasa demi kebahagiaan keluarga. Tapi sekarang, suaminya sendiri ingin pergi, meninggalkannya saat kandungan hampir 9 bulan. Malam itu mereka bertengkar hebat. Untuk pertama kalinya, suara Raka meninggi. Kamu nggak ngerti. Aku juga stres. Alia, gaji kecil, ibu ngomel terus. Belum lagi kamu yang makin sensitif tiap hari. Alia menangis. Tapi bukan karena kata-kata Raka. Ia menangis karena menyadari bahwa cinta saja tak cukup ketika hidup mulai menekan dari segala arah. Esoknya, Raka pergi lebih pagi dari biasanya. Tidak pamit. Tidak meninggalkan pesan. Hanya Sunyi yang tinggal di rumah kontrakan kecil mereka. Dan Alia pun mulai menyadari bahwa badai yang dulu hanya berupa awan tipis, kini telah berubah menjadi hujan deras yang siap meruntuhkan segalanya. Hari demi hari berlalu tanpa kabar dari Raka. Ponselnya tak aktif. Pesan yang dikirim Alia hanya centang 1. Alia masih mencoba berpikir positif, berharap ini hanya jeda. Mungkin Raka memang butuh waktu sendiri. Mungkin dia sedang bingung. Tapi dalam hati, Alia tahu, ada sesuatu yang salah. Perutnya makin berat. Langkahnya makin lambat. Tapi yang paling memberatkan bukan tubuhnya, melainkan pikirannya. Rumah kecil itu kini benar-benar sunyi. Tak ada suara obrolan malam, tak ada aroma bubur ayam dari plastik yang biasa dibawa Raka pulang. Bahkan suara TV pun kini hanya jadi pengisi ruang agar tak terlalu senyap. 3 minggu sejak Raka pergi. 3 minggu yang terasa seperti bertahun-tahun. Alia mencoba menelepon mertuanya. Tak diangkat. Bahkan pesan pun tak dibalas. Ibu Raka seolah ikut menghilang bersama anaknya. Bu Marni, satu-satunya tetangga yang peduli, sesekali datang membawa makanan. Sabar ya, Li. Mungkin dia akan pulang setelah anakmu lahir, ujarnya sambil menyeka peluh dari dahi Alia. Alia hanya mengangguk. Tapi hatinya sudah tak yakin. Bulan ke-9 pun datang. Saat yang seharusnya penuh kesiapan dan kebahagiaan. Tapi Alia hanya sendiri. Ia tak tahu harus pergi ke rumah sakit dengan siapa. Tak tahu siapa yang akan mengurus administrasi saat ia berjuang melahirkan. Pada suatu malam, ketika hujan turun pelan, rasa mulas itu datang. Awalnya seperti nyeri biasa. Tapi semakin malam, rasa itu menjalar hebat. Alia tahu, waktunya sudah dekat. Ia menghubungi Bu Marni dengan tangan gemetar. Tanpa banyak bicara, Bu Marni datang dengan jaket plastik, memanggil ojek langganan dan membawa Alia ke rumah sakit terdekat. Di ruang bersalin itu, Alia menggenggam erat sprei putih. Menahan sakit, menahan takut, menahan air mata. Selama berjam-jam, ia berjuang seorang diri. Tak ada tangan yang menggenggam tangannya. Tak ada suara Raka yang menyemangati.
Yang ada hanya perawat yang berkata, "Ibu harus kuat, demi bayinya." Dan akhirnya, tangis bayi itu pecah. Seorang perempuan mungil lahir ke dunia, menangis kencang, seolah memprotes nasib yang baru dimulainya. "Naila," bisik Alia sambil mencium dahi anaknya. "Namamu Naila. Kamu harus jadi perempuan kuat, ya." Tangis bahagia dan luka campur menjadi satu. Alia menangis, bukan karena lelah, tapi karena merasa benar-benar ditinggalkan. Raka tak ada. Tidak saat ia butuh suami, tidak saat anak mereka lahir. Beberapa hari setelah persalinan, Alia kembali ke rumah. Bu Marni membantu menyiapkan tempat tidur bayi seadanya. Tak ada kado, tak ada ucapan selamat dari keluarga Raka. Bahkan pesan pendek pun tidak datang. Lalu hari-hari baru pun dimulai. Hari-hari yang penuh ujian. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menatapnya dengan iba, ada yang mencibir. "Suaminya kabur, ya?" kata salah satu ibu-ibu saat belanja di warung. Alia pura-pura tak dengar. Tapi hatinya pedih. Suatu pagi, seorang kerabat jauh dari pihak Raka datang membawa kabar buruk. Raka kini tinggal di Jakarta, menumpang di rumah saudara ibunya. Ia tak lagi bekerja di bengkel, katanya mencoba usaha kecil-kecilan, tapi belum jelas hasilnya. Dan yang paling menyakitkan, kerabat itu bilang, Raka belum siap kembali. Dia bilang kamu terlalu sensitif. Susah diajak kompromi, ucap pria itu sambil menghindari tatapan Alia. Alia hanya terdiam. Sudah tak ada air mata. Hanya ada keheningan dan luka yang menumpuk di dalam dada. Ia mulai terbiasa menggendong Naila kemana-mana. Ke pasar, ke puskesmas, bahkan saat mengambil pesanan bahan kue. Ia tak punya pilihan. Tak ada yang bisa diandalkan. Beberapa kali ia menghubungi Raka. Nomornya tetap tak aktif. Terakhir kali mencoba, malah terdengar suara dari operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alia duduk di depan rumah, memangku Naila, menatap jalan kecil yang dulu selalu dilewati Raka saat pulang kerja. Ia membayangkan suaminya kembali, meminta maaf, lalu hidup mereka kembali seperti dulu. Tapi kenyataan tak semudah itu. Ibu Raka bahkan menyebarkan kabar ke keluarganya bahwa Alia terlalu keras kepala. Bahwa rumah tangga mereka rusak karena sifat Alia yang tak mau diatur. Padahal sejak awal, ia hanya ingin dimengerti, dihargai, dicintai dengan cara yang sederhana. Hari demi hari, Alia menjadi saksi bahwa hidup tak selalu berpihak pada orang baik. Tapi ia juga belajar satu hal. Tidak semua luka harus diobati oleh orang yang melukai. Dengan pelan tapi pasti, Alia mulai menerima kenyataan. Raka sudah pergi. Dan mungkin, tak akan kembali. Tapi Naila, anak kecil yang kini tidur pulas di dekapannya, adalah alasan cukup untuk bertahan. Untuk hidup. Untuk bangkit. Hari-hari pertama pasca melahirkan seharusnya menjadi waktu untuk memulihkan diri, menikmati kebahagiaan sebagai ibu baru. Tapi tidak untuk Alia. Ia menghadapi fase paling rapuh dalam hidupnya dengan luka yang masih segar dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Ia ditinggalkan. Tubuhnya masih lemah, bekas jahitan operasi masih terasa perih, tapi hidup tak memberinya ruang untuk beristirahat. Naila harus disusui, digendong, ditenangkan. Dan semuanya dilakukan Alia seorang diri. Di rumah kontrakan kecil itu, suara tangisan bayi menjadi satu-satunya hal yang konsisten. Alia berjalan tertatih dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tengah, mengendong Naila yang rewel karena kolik. Ia kelelahan, tapi tidak bisa menyerah. Setiap malam, Alia menatap langit-langit kamarnya. Kantung matanya menghitam, tubuhnya kurus. Ia tidak menangis lagi. Bahkan air matanya seperti sudah kering. Ia hanya diam, menyimpan semuanya di dalam dada. Bu Marni tetap sesekali datang membantu, meski tak selalu. Kamu butuh istirahat, Li. Jangan semuanya dikerjakan sendiri, katanya suatu sore sambil mengelus kepala Naila. Alia hanya tersenyum lelah. Ia tahu Bu Marni juga punya keluarga dan cucu yang harus diurus. Di lingkungan tempat tinggalnya,
suara-suara sumbang makin sering terdengar. Ada yang bilang Alia wanita sial. Ada yang menuduh ia tak becus menjaga suami. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, pasti ada yang salah sama dia sampai ditinggal suami saat hamil. Alia hanya menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Ia tak membela diri. Ia tahu, menjelaskan pun tak akan mengubah apa-apa. Orang hanya percaya pada apa yang ingin mereka percaya. Keluarga dari pihaknya sendiri pun tak sepenuhnya mendukung. Orang tuanya di Lamongan sempat menyuruh Alia pulang, tapi dengan nada menyalahkan. "Kenapa kamu gak lebih sabar, Li?" tanya ibunya lewat telepon. "Raka pasti punya alasan pergi." Alia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia sudah cukup sabar, bahwa ia menahan semuanya, sejak dari ucapan mertua yang menyakitkan, beban ekonomi, hingga sikap Raka yang makin dingin. Tapi ia tahu, tak semua orang akan mengerti. Akhirnya, Alia memilih diam. Ia bertahan di rumah kontrakan kecil itu, bersama Naila. Bayi mungil itu kini menjadi satu-satunya alasan Alia membuka mata tiap pagi. Walau tubuhnya lelah, walau pikirannya kacau, tapi ketika melihat wajah polos Naila, ada kekuatan kecil yang mendorongnya untuk tetap hidup. Pernah suatu malam, saat listrik padam dan rumah gelap gulita, Alia hanya duduk di dekat jendela dengan lilin kecil menyala. Naila demam. Uang di dompet tinggal 20.000. Tak cukup untuk pergi ke dokter. Ia hanya bisa mengompres anaknya dengan air hangat. Ia duduk sambil memeluk Naila erat-erat. Dalam gelap, ia berbisik, "Kita pasti bisa, Nak. Kita cuma punya satu sama lain, ya." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia menangis lagi. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena sadar, hidupnya kini harus dijalani dengan cara berbeda. Beberapa hari kemudian, ia kembali menerima pesanan kue dari tetangga kompleks sebelah. Dengan bahan seadanya, ia membuat kue bolu kukus di dapur sempitnya, sambil sesekali menenangkan Naila yang merengek. Setiap hari adalah perjuangan. Tidak ada yang mudah, tapi juga tidak ada yang membuatnya ingin menyerah. Karena di balik semua rasa sakit, Alia mulai menemukan satu hal, dirinya sendiri. Ia bukan lagi Alia yang hanya mengandalkan cinta laki-laki. Ia bukan lagi perempuan yang takut akan penolakan mertua. Ia bukan lagi istri yang menanti suami pulang. Ia kini seorang ibu. Dan menjadi ibu berarti harus kuat, sekuat mungkin, bahkan saat dunia seperti runtuh. Di titik itu, Alia benar-benar berada di dasar. Tidak punya uang, tidak punya pasangan, tidak punya dukungan penuh dari keluarga. Tapi justru dari dasar itu, ia perlahan menemukan arah. Suatu siang, ia menatap Naila yang tertidur dengan wajah damai. Wajah kecil itu mengingatkannya pada harapan. Harapan bahwa hidup ini tidak berhenti sampai di sini. Bahwa ia punya hak untuk bahagia. Bahwa Naila berhak punya masa depan yang lebih baik. Dan di titik terendah itulah, sebuah keputusan tumbuh pelan-pelan di dalam hatinya. Ia akan bangkit. Bukan demi membuktikan pada siapapun, tapi demi anaknya. Demi dirinya sendiri. Pagi itu, Alia duduk di depan meja kayu kecil sambil menyesap teh hangat. Matanya sembab, tapi ada cahaya baru yang perlahan muncul di sana. Naila masih tertidur di ayunan kain yang digantungkan di sudut ruang tengah. Di luar, matahari pelan-pelan naik, menghangatkan rumah kontrakan mungil itu. Hari ini akan berbeda. Itu janji Alia pada dirinya sendiri. Ia mulai mencatat segala hal yang ia bisa kerjakan dari rumah. Ia pernah menulis konten lepas, membuat kue, bahkan membantu teman membuat desain undangan pernikahan. Semuanya belum menghasilkan banyak, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengaktifkan kembali akun media sosial yang sudah lama terbengkalai. Ia mulai mengunggah foto-foto hasil kue buatannya. Bolu kukus, brownies, dan puding lapis yang dulu sering ia jual saat masih bersama Raka. Tapi kali ini, ia melakukannya sendirian. Sambil memangku Naila, ia menulis caption dengan semangat baru. Tak butuh waktu lama, pesan pertama masuk.
"Mbak Alia, bisa pesan 10 kotak bolu kukus buat acara pengajian minggu depan." Pesanan itu datang dari Ibu Rina, tetangga RW sebelah yang dulu pernah mencicipi kuenya. Alia hampir menangis saat membaca pesan itu. Bukan karena nominalnya, tapi karena itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan Naila digendong di kain jarik, ia pergi ke pasar tradisional membeli bahan. Ia mulai terbiasa belanja sambil menimang anak, sesekali meminta bantuan Bu Marni untuk menjaga Naila beberapa jam. Hari-hari berikutnya makin sibuk. Alia mulai menerima pesanan dari tetangga-tetangga lain. Ia juga bergabung dalam grup WhatsApp komunitas ibu-ibu pengusaha rumahan di daerahnya. Di sana, ia tak hanya belajar strategi pemasaran, tapi juga bertemu orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Ada yang ditinggal suami, ada yang bangkrut, ada yang mulai usaha dari nol. Alia merasa tidak sendirian. Salah satu teman barunya di grup itu adalah Mbak Nita, pemilik usaha hampers kecil-kecilan. Mereka mulai sering bertukar pesan. Suatu hari, Nita datang ke rumah membawa beberapa contoh kemasan cantik. "Li, kamu harus coba jualan kue kamu pakai kemasan kayak gini. Lebih menarik. Bisa dijual sebagai bingkisan juga." Alia tertarik. Ia mencoba mengemas bolu buatannya dengan kotak transparan yang dihiasi pita kecil. Ia memotret hasilnya, mengunggah ke Instagram, dan kali ini, responnya luar biasa. Bahkan, ada yang memesan untuk dikirim ke Surabaya. Usaha kecilnya mulai berkembang. Pendapatan perlahan meningkat. Ia bisa membeli kipas angin baru, bahkan membuka tabungan atas nama Naila. Sedikit demi sedikit, Alia membangun kembali pondasi hidupnya. Tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Pernah ia harus begadang sampai jam 2 pagi karena pesanan mendadak. Pernah Naila sakit dan semua pekerjaan harus tertunda. Pernah pula ia harus meminjam uang dari Nita untuk membeli bahan karena pembayaran dari pelanggan terlambat. Tapi yang berbeda sekarang adalah, Alia tak lagi takut. Ia belajar menghadapi masalah. Ia belajar meminta bantuan. Ia belajar percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil, cepat atau lambat. Hubungan Alia dan orang tuanya pun perlahan membaik. Melihat kegigihan putrinya, sang ibu mulai sering mengirim bahan makanan lewat paket. "Buat Naila ya, biar sehat," katanya di telepon. Meski tak banyak bicara soal masa lalu, Alia tahu bahwa perlahan keluarganya mulai menerima keadaannya. Satu sore, ketika sedang menyapu halaman, Alia melihat Naila belajar berdiri sambil berpegangan pada kursi plastik. Anak itu tersenyum lebar. Matanya berbinar seperti menyimpan seluruh cahaya dunia. Alia menghentikan sapunya, lalu berjongkok, memeluk putrinya dengan erat. "Terima kasih ya, Nak, karena kamu, Ibu kuat." Itu bukan kalimat motivasi, tapi kenyataan. Tanpa Naila, mungkin Alia sudah menyerah. Tapi cinta pada anaknya menjadi bensin yang menghidupkan semangat dalam dirinya. Alia mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Ia belajar akuntansi dasar dari YouTube. Ia membaca e-book gratis tentang bisnis rumahan. Setiap malam, setelah Naila tidur, ia menyempatkan diri membuka laptop, mengatur strategi, dan membalas pesan pelanggan. Nita kemudian mengajak Alia ikut pameran UMKM kecil-kecilan di alun-alun kota. Awalnya Alia ragu, tapi Nita mendorongnya. "Jangan takut. Ini waktunya kamu dikenal lebih luas." Hari pameran tiba. Dengan sepeda motor pinjaman, Alia membawa belasan kotak kue buatannya ke lokasi. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang, rambut diikat rapi. Ia menyapa setiap pengunjung yang datang ke stan kecilnya. Tak disangka, produknya menarik perhatian banyak orang. Bahkan salah satu pengunjung yang bekerja di Dinas Koperasi Daerah menawarinya untuk ikut pelatihan wirausaha lanjutan. Sepulang dari pameran, Alia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa, untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, bahwa dirinya cukup. Bahwa ia berharga. Bahwa ia bisa. Perjalanan Alia belum selesai. Tapi langkah pertamanya sudah sangat berarti. Ia telah memilih untuk bangkit,
bukan untuk membalas dendam, tapi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Untuk Naila, untuk dirinya sendiri. Dan dari situlah, harapan mulai tumbuh. Bukan sebagai mimpi semu, tapi sebagai tujuan nyata. Karena seorang ibu yang pernah jatuh, tahu betul bagaimana caranya bangkit dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 3 bulan setelah mengikuti pameran UMKM, nama Alia mulai dikenal di kalangan ibu-ibu pengusaha rumahan. Tidak sedikit yang memesan ulang kue darinya, dan bahkan ada yang minta dia membuat pelatihan kecil-kecilan tentang cara membangun bisnis dari nol. Alia, yang dulunya penuh ragu, kini mulai percaya diri berdiri di depan orang banyak. Bisnisnya diberi nama Naila Homemade, terinspirasi dari nama anak semata wayangnya. Ia membuat logo sederhana, lalu mencetak label yang ia tempel sendiri di setiap kemasan. Lambat laun, Alia bisa membeli mixer baru dan oven listrik kecil. Ia tak perlu lagi memanggang satu loyang bolu berulang kali sampai larut malam. Di rumah kontrakan mungilnya, aroma manis kue selalu menyeruak dari pagi sampai malam. Tetangga-tetangganya pun senang, sering dapat tester gratis. Rumah ini sekarang kayak toko roti mini, canda Bu Marni sambil menyodorkan toples kosong untuk diisi ulang. Naila yang dulu bayi mungil, kini sudah bisa berjalan dan berbicara beberapa kata. Ia sering membantu ibunya dengan caranya sendiri, seperti menyeret kantong plastik ke dapur atau mengambil sendok kecil dari rak. Setiap kali Alia lelah, cukup melihat wajah Naila yang ceria sudah cukup mengembalikan tenaganya. "Bu, Naila bantu ya," katanya suatu sore sambil membawa spatula mainan. Alia tersenyum, menatap anaknya dengan penuh syukur. Hidup mereka memang belum serba cukup, tapi penuh makna. Pelanggan Alia tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tapi juga dari luar kota. Beberapa pengiriman dilakukan lewat ekspedisi lokal, meski kadang resikonya tinggi. Tapi ia tetap mencoba, karena setiap orderan adalah satu langkah menuju stabilitas ekonomi. Setiap minggu, Alia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di buku khusus. Ia juga belajar membuat konten promosi dari ponsel. Ia merekam video proses pembuatan kue, mengeditnya dengan aplikasi gratisan, lalu membagikannya di media sosial. Satu hari, sebuah akun kuliner dengan ribuan pengikut merepost salah satu videonya. Sejak itu, followers akun Naila Homemade melonjak drastis. Pesanan masuk bertubi-tubi. Ia sempat kewalahan, tapi ia tidak sendiri. Beberapa tetangga mulai ikut membantu. Ada yang bantu mengemas, ada yang bantu mengantar, dan ada juga yang bantu membuat adonan. Alia mulai membayar mereka, meski dengan jumlah kecil. Ia tak ingin menjalankan usaha ini sendirian. Rezeki itu, kalau dibagi, justru makin luas, katanya. Melihat kerja keras Alia, Ketua RT pun memberi ruang di balai warga untuk pelatihan UMKM. Alia diundang menjadi pembicara bersama pelaku usaha lokal lainnya. Meski awalnya gemetar, ia bercerita jujur tentang jatuh bangunnya. Para peserta terdiam saat ia mengisahkan bagaimana ia pernah ditinggalkan saat hamil tua, dan harus melahirkan sendirian. Tapi di akhir cerita, ia berkata, yang penting bukan bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit. Dan terus berjalan, meski perlahan. Tepuk tangan bergema. Beberapa ibu bahkan menghampirinya setelah acara, menitikan air mata, dan berkata, "Terima kasih sudah memberi kami harapan." Malam itu, Alia duduk di depan rumah. Langit cerah, bintang bertaburan. Di pangkuannya, Naila tertidur pulas. Dalam diam, Alia menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk setiap rasa sakit yang menguatkan. Untuk setiap luka yang menjadikanku lebih tangguh." Tak lama kemudian, Alia menerima surat undangan dari Dinas Koperasi Daerah. Ia terpilih menjadi salah satu dari 10 pelaku UMKM berprestasi yang akan dikirim ke pelatihan kewirausahaan di Surabaya. Semua biaya ditanggung. Ia tertegun membaca surat itu, tak percaya perjuangannya membuahkan hasil seperti ini. Ia menitipkan Naila pada Bu Marni selama 2 hari pelatihan. Di sana, Alia belajar banyak hal,
strategi pemasaran digital, pengembangan produk, hingga pengelolaan SDM. Ia mencatat setiap hal kecil, mengingat setiap ide baru, dan membayangkan masa depan yang lebih luas. Setelah kembali dari pelatihan, Alia mulai menerapkan ilmu yang ia dapat. Ia membuka pesanan melalui website sederhana yang dibantu desainnya oleh Nita. Ia juga mulai merencanakan rekrutmen 2 karyawan tetap, agar produksi bisa berjalan lebih efisien. Naila Homemade tak lagi sekadar usaha rumahan. Ini mulai menjadi bisnis yang mapan. Ia juga mulai didatangi mahasiswa yang ingin magang, atau pemilik toko oleh-oleh yang tertarik menjual produknya. Semua perubahan itu membuat Alia sibuk, tapi juga bahagia. Setiap minggu, ia selalu menyempatkan waktu untuk Naila. Jalan-jalan ke taman kota, membeli es krim di warung kecil, atau hanya duduk di tikar sambil membaca buku cerita. Satu hari nanti, "Nak," bisiknya sambil mengelus rambut Naila, "kita akan punya toko roti sungguhan. Dengan papan nama besar, dan kamu bisa bantu ibu di kasir." Naila hanya tertawa kecil, belum mengerti. Tapi Alia percaya, semua ini untuk Naila, untuk kehidupan yang lebih baik. Kini, rumah kontrakan mereka lebih hidup dari sebelumnya. Dindingnya dicat ulang dengan warna cerah. Ada rak buku kecil di sudut, tempat Alia menyimpan jurnal dan buku resep. Dan yang paling istimewa, senyum Naila yang selalu mengisi setiap sudut rumah dengan harapan. Alia tahu jalan masih panjang. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan di lorong gelap. Ia sudah menyalakan cahaya. Dan cahaya itu terus tumbuh, seiring tumbuhnya Naila, dan tumbuhnya impian yang dulu sempat terkubur. Ia bukan lagi Alia yang ditinggalkan. Ia adalah Alia yang memilih berdiri, dan berjalan maju. Dan langkah-langkah kecil itulah yang perlahan mengantarnya menuju kesuksesan. Di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota Gresik, Raka duduk termenung di atas kasur busa tipis. Tangannya yang dulu lincah memperbaiki mesin motor, kini lebih sering ia gunakan untuk memegang kepala sendiri. Sejak keluar dari bengkel tempatnya bekerja, hidup Raka tak lagi stabil. Ia sempat mencoba kerja serabutan, dari jadi sopir ojek online sampai buruh bangunan, tapi tak ada yang bertahan lama. Masalah keuangan menghimpit, dan tak ada lagi tempat ia bisa bersandar. Ia menghindari pulang ke rumah ibunya karena malu. Ibunya pun tak lagi sering menelepon. Sejak mereka berselisih soal keputusan Raka meninggalkan Alia, hubungan itu memburuk. Waktu tidak memperbaiki apapun, justru membuat luka makin dalam. Suatu sore, saat ia sedang menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang, ponselnya bergetar. Pesan dari teman lamanya, "Aldi, masuk." "Bro, ini Alia yang mantan istrimu, kan? Gokil sih, sekarang usahanya viral. Cek IG-nya deh Naila Homemade. Hebat bener mantan lu." Dengan setengah ragu, Raka membuka akun yang dimaksud. Di sana, terpampang foto-foto kue yang cantik, video pembuatan bolu, testimoni pelanggan, dan, yang paling membuat jantungnya berdegup, foto Alia dan Naila. Mereka tampak bahagia. Alia tersenyum lebar di depan etalase kecil, sementara Naila berdiri di sampingnya sambil memegang spatula mainan. Raka menatap layar itu lama. Hatinya berdesir aneh. Ada rasa bangga, tapi juga sakit. Rasa menyesal muncul seperti tsunami, tak terbendung. Dalam pikirannya, ia kembali pada malam saat ia meninggalkan rumah itu. Saat itu, ia merasa seperti pria paling tidak berguna. Tekanan dari ibunya, tuntutan ekonomi, dan kelelahan batin membuatnya mengambil keputusan bodoh. Ia pikir pergi akan membuat semuanya lebih ringan. Tapi nyatanya, luka yang ia tinggalkan jauh lebih berat. Sejak saat itu, malam-malam Raka dihantui kenangan. Ia ingat suara tangis Alia, wajahnya yang lelah menahan air mata, dan tangan kecil Naila yang belum sempat ia genggam. Ia mengira waktu akan membuatnya lupa. Tapi tidak. Justru setiap waktu berlalu, bayangan Alia dan Naila semakin nyata. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali melihat akun Naila Homemade. Kali ini, ia menemukan unggahan tentang Alia menjadi pembicara UMKM di acara tingkat kecamatan.
Dalam video itu, Alia berbicara tenang namun tegas. Ia menyebut bahwa dulu ia pernah ditinggal saat hamil tua. Raka tercekat. Tak butuh banyak waktu sampai rasa ingin bertemu itu menjadi dorongan yang tak bisa dibendung. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin melihat anaknya. Ia ingin, ia hanya tahu, hatinya tak bisa tenang. Namun, perasaan itu tidak hanya datang dari Raka. Ibunya, yang sejak lama tidak bicara soal Alia, tiba-tiba mengajak bicara saat Raka pulang mengantar dokumen lamaran kerja. "Raka," katanya pelan, sambil menyuguhkan teh hangat. "Ibu dengar tentang Alia. Katanya dia sekarang usahanya bagus." Raka mengangguk pelan, tak tahu harus senang atau malu. Ibu pikir, mungkin ibu salah dulu. Ibu cuma takut kamu susah. Tapi ternyata dia kuat, ya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, Raka melihat ibunya menunduk. Wajahnya yang biasanya keras, kini melembut. "Ibu ingin kamu temui mereka. Kalau bisa, minta maaf. Setidaknya biar hati kamu tenang." Raka memandang wajah ibunya yang mulai menua. Ia mengangguk, perlahan. Hatinya berkecamuk. Ia tahu tak akan mudah. Alia bukan perempuan yang mudah dibohongi, apalagi diluluhkan hanya dengan kata-kata. Tapi ia tahu, ia harus mencoba. Malam itu, Raka menuliskan sebuah pesan yang ia simpan lama di draft ponsel. "Alia, aku tahu aku gak pantas bicara lagi. Tapi aku ingin minta maaf. Aku ingin melihat Naila. Kalau kamu izinkan. Aku tidak berharap apa-apa. Hanya, aku ingin bertanggung jawab, meski telat." Tapi pesan itu tak pernah ia kirim. Entah mengapa, jari-jarinya selalu ragu menekan tombol kirim. Mungkin karena takut ditolak. Mungkin karena merasa belum pantas. Beberapa hari kemudian, ia naik motor tua ke kota tempat Alia tinggal. Ia berhenti di depan sebuah rumah kontrakan yang penuh warna. Di pagar kecilnya, tertempel papan bertuliskan, "Naila Homemade, pesan kue camilan sehat di sini." Ia berdiri lama di luar, memandangi rumah itu dari kejauhan. Di dalam, ia melihat Alia sedang tertawa bersama beberapa ibu-ibu. Naila duduk di pojok ruangan sambil bermain balok kayu. Raka merasa seperti melihat dunia yang asing tapi hangat. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri, berharap bisa menyatukan nyali yang telah lama hancur. Di dadanya bergemuruh. Lidahnya keluh. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia akan menemui Alia. Ia akan bicara. Ia tak berharap kembali. Ia tak berharap dimaafkan sepenuhnya. Tapi jika ia bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal, mungkin, hanya mungkin luka yang ia tinggalkan bisa sedikit sembuh. Raka pun melangkah maju, mendekati pagar itu perlahan. Dunia seakan berhenti berputar. Langkahnya berat, tapi tidak ada lagi ruang untuk mundur. Di balik pintu rumah itu, masa lalunya menunggu. Tapi juga, kemungkinan untuk menebus kesalahan. Meski kecil. Dan seperti itulah, kabar kesuksesan Alia akhirnya membawa Raka kembali ke arah yang dulu ia tinggalkan. Dengan hati remuk dan harapan yang masih tersisa. Pagi itu, Alia sedang menata kotak-kotak kue untuk dikirim ke pelanggan. Tangannya lincah membungkus dengan rapi, ditemani suara ceria Naila yang sedang menggambar pelangi di sudut ruang tamu. Semuanya terasa seperti rutinitas biasa, sampai suara ketukan terdengar dari arah pagar. Tok. Tok. Alia berjalan ke depan, membuka pintu rumah dan menatap keluar. Di balik pagar berdiri seseorang yang membuat jantungnya terhenti sesaat. Raka. Pria yang pernah ia cintai, yang pernah ia tunggu setiap malam saat hamil tua, kini berdiri dengan wajah kusut dan mata sembab. Tangannya menggenggam erat helm usang, dan jaket lusuhnya masih menempel penuh debu jalanan. Alia tidak langsung bicara. Ia hanya memandang, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Rasa kaget, marah, dan getir bercampur jadi satu. Naila menghampirinya dari belakang dan memeluk kakinya, membuat Alia tersadar. "Boleh, aku bicara sebentar?" tanya Raka, suaranya pelan dan serak.
Alia memandangi pria itu lama, lalu berkata tanpa membuka pagar, "Bicara apa lagi, Raka?" Raka menunduk. Ia menarik napas panjang, seolah menahan air mata yang siap tumpah. "Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu ini salah tempat, salah waktu, tapi aku harus bilang. Harus lihat kamu dan anak kita." Alia tercekat mendengar kata, "anak kita." Hatinya panas. Ia membuka pagar sedikit, cukup untuk berdiri berhadapan dengan Raka. "Kamu tahu nggak apa yang aku alami setelah kamu pergi? Kamu tahu rasanya melahirkan sendirian? Menggigil di ruang bersalin, tanpa satupun keluarga di sampingku? Kamu tahu rasanya menjawab pertanyaan Naila yang tanya kenapa dia nggak punya ayah?" Raka tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap mata Alia dengan tatapan penuh luka. "Aku nggak datang buat membenarkan semua itu, Alia. Nggak ada yang bisa membenarkan perbuatanku. Tapi sejak aku lihat kamu di media sosial, aku sadar, aku salah besar. Aku pengecut. Aku takut miskin. Aku takut gagal. Aku kabur, dan sekarang aku menyesal." Alia menghela napas panjang. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya gemetar. "Kamu tahu apa yang menyelamatkanku waktu itu, Kak?" tanyanya lirih. "Naila. Anak yang kamu tinggalkan itu, dia yang bikin aku kuat. Setiap kali aku jatuh, aku lihat wajahnya. Dia yang ngajarin aku arti hidup, bukan kamu." Naila menarik baju ibunya dari belakang. "Bunda, siapa om itu?" Alia menoleh, lalu menatap Raka tajam. "Dia, orang yang pernah kenal Bunda, Nak. Bukan siapa-siapa." Ucapan itu seperti tamparan keras untuk Raka. Tapi ia tahu, itu pantas. Ia tidak berhak marah. Ia bukan lagi bagian dari dunia mereka. "Aku nggak minta diampuni sekarang, Alia," ucap Raka, suaranya nyaris bergetar. "Tapi aku mohon, bolehkah aku melihat Naila dari jauh, sesekali? Aku cuma ingin tahu dia baik-baik saja." Alia terdiam. Emosi berkecamuk dalam dirinya. Di satu sisi, ada luka yang masih segar. Di sisi lain ada keinginan untuk menunjukkan pada Naila siapa ayahnya. Tapi ia tidak bisa begitu saja membiarkan Raka masuk kembali ke hidup mereka. Bukan setelah semua perjuangan yang ia lakukan sendiri. "Aku akan pikirkan," katanya akhirnya. "Tapi jangan harap bisa kembali seolah-olah semuanya normal." Raka mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, itu saja sudah lebih dari cukup." Mereka terdiam cukup lama. Angin pagi meniup pelan, membawa bau kue dari dapur ke jalanan. Raka menatap Naila yang kini duduk di lantai menggambar hati besar dengan krayon. "Apa dia tahu siapa aku?" tanya Raka perlahan. Alia menggeleng. "Aku belum pernah cerita. Dan aku nggak akan cerita sebelum aku yakin kamu pantas." Kata-kata itu membuat Raka terpukul. Tapi ia mengerti. Ia tidak layak disebut sebagai ayah sebelum bisa membuktikan diri. "Kalau kamu butuh apa-apa, kalau Naila butuh apapun," ucap Raka, "aku akan bantu sebisaku. Meski cuma sedikit. Aku tahu, itu nggak bisa menebus semua. Tapi..." Alia memotong, "Aku nggak butuh bantuanmu, Kak. Aku sudah sampai di titik ini tanpa kamu. Jangan datang hanya karena aku sudah berhasil. Kalau kamu benar-benar tulus, buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata." Raka menunduk. "Iya, aku akan coba. Terima kasih sudah mau dengerin aku hari ini." Tanpa kata lain, Raka berbalik dan melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat. Ia tidak tahu apakah ini awal dari pengampunan, atau hanya penolakan yang lebih sopan. Tapi setidaknya, ia telah mencoba. Alia menutup pagar perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan tangis. Naila mendekat dan memeluk kakinya. "Bunda sedih, ya?" Alia mengelus rambut anaknya. "Enggak, sayang. Bunda cuma ingat masa lalu. Tapi sekarang kita sudah bahagia, ya?" Naila mengangguk. "Iya, aku punya bunda.
dan bunda paling hebat sedunia. Alia tersenyum. Di dalam dadanya, luka lama mungkin masih berdarah, tapi cinta dari Naila cukup menjadi obat. Ia tahu, ia tak sendiri. Dan ia tahu, hari itu adalah awal dari babak baru, entah dengan atau tanpa Raka. Namun satu hal pasti, hidupnya tak lagi bergantung pada siapapun selain dirinya dan anak yang ia cintai sepenuh hati. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Raka mulai muncul sesekali di lingkungan sekitar rumah Alia. Tidak untuk mengganggu, hanya berdiri di seberang jalan, menatap rumah dari kejauhan. Ia tidak lagi memaksa bicara. Hanya diam, menunggu, dan sesekali mengantar sesuatu. Buku gambar untuk Naila, buah tangan kecil dari kota tempat ia sekarang bekerja serabutan. Alia tidak pernah menanggapi langsung, tapi ia tahu. Ia melihat. Hingga pada suatu sore, saat langit mulai mendung, Alia mengetuk pintu rumah Bu Marni, tetangga sekaligus teman paling dipercayanya. "Bu, saya mau titip Naila sebentar. Saya perlu bicara dengan seseorang." Bu Marni mengangguk, lalu memeluk Naila yang tidak rewel, hanya menatap ibunya sambil menggambar bintang di buku barunya. Alia berjalan ke arah taman kecil di dekat rumahnya. Dan seperti yang ia duga, Raka sedang duduk di bangku kayu, menatap tanah. "Kamu masih ada waktu?" tanya Alia langsung. Raka berdiri, gugup. "Ada. Tentu saja. Duduk, ya." Alia duduk, menjaga jarak secukupnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar suara pelan Raka yang mulai berbicara. "Aku bingung harus mulai dari mana. Tapi sejak kamu izinkan aku bicara, aku nggak berhenti mikirin cara minta maaf yang layak." Alia diam. Raka melanjutkan. "Aku malu, Li. Malu sama diriku sendiri. Aku pikir dulu dengan pergi, aku bisa bebas dari masalah. Tapi nyatanya, hidup makin kacau. Kerjaan nggak menentu, makan nggak tentu arah, dan setiap malam aku mimpi buruk tentang hari terakhir aku tinggalin kamu." Ia menunduk, lalu menarik napas dalam. "Aku tahu, minta maaf nggak cukup. Tapi hari ini, aku datang bukan cuma untuk bilang, maaf. Aku datang untuk mengakui semua." Alia masih diam, tapi matanya mulai menatap Raka dengan lebih tajam. "Aku tinggalkan kamu karena aku pengecut. Aku takut sama tekanan keluarga, terutama ibu. Dia nggak pernah setuju kita nikah. Kamu tahu itu. Tapi waktu kamu hamil, aku mulai merasa makin ditekan. Aku capek. Aku takut nggak bisa jadi ayah yang baik. Dan aku lemah." Ia mengusap wajahnya sendiri. "Setiap kali kamu bilang, kita bisa hadapi bareng-bareng, aku justru makin merasa nggak pantas. Aku merasa nggak sekuat kamu, dan itu membuat aku pergi." Alia menatap Raka lama. "Kamu tahu, aku pernah berpikir kamu mati. Karena orang yang aku nikahi dulu, dia nggak mungkin tega tinggalin aku pas aku paling butuh." Raka meneteskan air mata. "Aku memang mati, Alia. Di dalam hati kamu, aku pantas mati. Aku sadar itu." Mereka terdiam. Angin sore menyapu rambut Alia, dan suara anak-anak bermain terdengar di kejauhan. Raka menarik napas pelan. "Ibu juga, sekarang sudah tahu. Waktu aku cerita tentang kamu, tentang Naila, dia nangis. Dia bilang dia salah. Aku dulu terlalu nurut sama dia. Padahal aku udah punya keluarga sendiri. Dia mau ketemu kamu. Tapi aku bilang, nggak bisa begitu saja." Alia mendengarkan. Hatinya masih diliputi luka, tapi ada satu bagian kecil yang mulai tenang. Bukan karena Raka datang untuk minta maaf, tapi karena akhirnya, ia mendengar kebenaran yang selama ini digantung. "Kalau kamu memang ingin menebus semuanya," ucap Alia pelan, "buktikan dengan cara yang benar. Jangan cuma muncul kalau aku sudah sukses. Jangan cuma bawa maaf kalau kamu belum siap tanggung jawab." Raka mengangguk. "Aku nggak akan ganggu hidup kamu. Tapi aku akan buktikan, walaupun perlahan, bahwa aku berubah. Aku akan jadi lebih baik. Bukan demi kita, tapi demi Naila." Alia menatapnya. "Kamu mau jadi ayah?
maka kamu harus belajar dari awal. Naila bukan anak yang bisa kamu datangi lalu peluk begitu saja. Dia harus tahu kamu konsisten. Kamu harus hadir, tanpa janji palsu. Raka menunduk. Aku siap belajar. Hari mulai gelap. Mereka berdiri, dan Alia berkata lirih, ini bukan tentang aku memaafkanmu atau tidak. Ini tentang Naila. Kalau kamu ingin ada di hidupnya, kamu harus layak. Bukan sekarang. Tapi mungkin nanti, kalau kamu benar-benar membuktikan. Raka mengangguk perlahan, lalu melangkah mundur. Terima kasih, udah mau dengar. Saat Alia pulang, ia mendapati Naila tertidur di pangkuan Bu Marni, dengan buku gambar terbuka memperlihatkan sebuah keluarga kecil. Seorang ibu, anak perempuan, dan seorang laki-laki yang digambarnya samar. Alia tersenyum tipis. Luka itu belum sembuh, tapi tidak lagi menganga. Dan mungkin, pintu maaf itu bukan ditutup rapat. Hanya disisakan celah kecil, cukup untuk melihat apakah seseorang di baliknya benar-benar layak untuk masuk kembali. Setelah pertemuan itu, Raka benar-benar tidak lagi memaksa. Ia muncul hanya sesekali di lingkungan rumah Alia, bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai bayangan masa lalu yang kini mencoba menjadi manusia baru. Ia mulai bekerja tetap sebagai teknisi di bengkel kecil, dan dari jauh, ia sesekali menitipkan buku atau mainan edukatif untuk Naila lewat Bu Marni. Tidak banyak bicara, tidak mengganggu, hanya hadir, perlahan dan diam. Alia tetap pada pendiriannya. Ia tidak membuka kembali hati untuk Raka. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, rasa cinta tidak bisa begitu saja menambal luka yang terlalu dalam. Ia memilih untuk tetap melangkah ke depan, bersama Naila yang kini beranjak semakin aktif dan cerdas. Usaha Alia terus berkembang. Ia kini bukan lagi sekadar penjual kue rumahan. Ia sudah punya toko kecil di pinggir jalan utama, dengan papan nama sederhana bertuliskan, Dapur Naila, kue rumahan penuh cinta. Alia juga sering diundang ke berbagai seminar UMKM di kota-kota sekitarnya. Ia berbagi kisah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Komunitas lokal memberinya penghargaan sebagai pelopor usaha mandiri perempuan. Wajahnya sempat muncul di majalah UMKM lokal, dan beberapa stasiun radio mengundangnya untuk berbicara tentang pemberdayaan ibu tunggal. Alia tidak membanggakan luka. Ia menceritakan perjuangan. Saat ditanya tentang Raka, jawabannya selalu tenang. Dia adalah bagian dari perjalanan saya. Saya tidak ingin menghapusnya, tapi saya juga tidak hidup dalam bayang-bayangnya. Naila tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering ikut membantu di toko, menata kue-kue kecil atau menyapa pelanggan dengan senyum manis. Ia belum sepenuhnya mengerti masa lalu orang tuanya, tapi ia tahu satu hal, ibunya adalah sosok yang kuat, dan dunia mereka penuh kasih. Suatu malam, Naila bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita?" Alia tersenyum, lalu membelai rambut anaknya. Karena dulu ayah punya kesalahan yang besar. Tapi sekarang ayah sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau nanti ayah sudah baik, boleh ketemu aku. Alia menatap mata Naila, lalu mengangguk. Boleh, tapi kamu yang putuskan nanti, ya. Itu cara Alia mendidik putrinya, dengan kejujuran dan kasih sayang. Ia tidak menanamkan benci, tapi juga tidak menutupi kenyataan. Ia ingin Naila tumbuh dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Di tempat lain, Raka terus mencoba memperbaiki hidup. Ia kini menyewa kamar kos kecil dan menabung setiap bulan. Ia tidak lagi hidup untuk masa lalu, tapi untuk satu kemungkinan, menjadi sosok ayah yang bisa dibanggakan. Ia tidak tahu apakah suatu hari akan kembali menjadi bagian dari hidup Alia dan Naila. Tapi ia tahu satu hal, ia harus layak. Suatu hari, Bu Raka datang diam-diam ke toko Alia. Sudah lama ia ingin bertemu, tapi selalu urung. Kali ini, dengan langkah gemetar, ia masuk ke toko yang hangat itu. Alia yang sedang mengatur rak kue, langsung mengenalinya. "Assalamualaikum," sapa perempuan tua itu pelan.
Alia tertegun sejenak, lalu menjawab pelan, "Waalaikumsalam." "Boleh saya bicara sebentar?" tanya Ibu Raka, suaranya serak. Alia mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil di sudut toko. "Saya datang bukan untuk membela anak saya," kata perempuan tua itu. "Saya datang karena saya ingin minta maaf. Dulu saya sombong. Saya menilai kamu hanya dari latar belakang, bukan dari hati. Dan ternyata, saya salah besar." Alia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang. Itu sudah cukup." Ibu Raka menggenggam tangan Alia, mata tuanya basah. "Kalau kamu izinkan, suatu hari saya ingin kenal lebih dekat dengan Naila." "Kalau Naila siap, saya akan izinkan," jawab Alia lembut. Hari itu, Alia merasa sesuatu dalam dirinya lebih ringan. Bukan karena semua luka sembuh, tapi karena ia tahu, perjalanannya tidak sia-sia. Ia telah melalui badai, dan kini berdiri tegak dengan kepala terangkat. Ia tidak memilih balas dendam. Ia memilih menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Cerita ini tidak berakhir seperti dongeng, di mana semuanya kembali seperti semula. Tidak. Alia tetap melangkah sendirian, tapi tidak lagi merasa sendiri. Ia punya Naila, sahabat, komunitas yang mendukungnya, dan usaha yang menjadi hasil dari jerih payahnya sendiri. Dan di akhir hari, ketika ia duduk di teras rumah kecilnya bersama Naila, melihat langit senja berubah warna, ia tahu satu hal. Ia telah menang. Bukan atas orang lain, tapi atas rasa takut, atas luka, atas masa lalu. Karena hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan, tapi tentang siapa yang memilih bertahan dan tetap mencintai, tanpa syarat, tanpa pamrih. Alia adalah bukti nyata bahwa ketika seorang ibu berdiri untuk anaknya, dunia pun memberi jalan. Dan Raka? Ia hanyalah satu bab dari buku panjang hidup Alia. Tapi halaman selanjutnya, sepenuhnya milik Alia dan Naila. Dengan cinta, dengan harapan, dan dengan keberanian untuk terus melangkah.